Salam damai, sahabat renungan harian. Mari kita ambil waktu sejenak dari kesibukan kita untuk merenung, berdoa, dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Inilah renungan harian kita untuk hari ini. Renungan harian Selasa 18 Juni, Pekan Biasa yang ke-11. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Putramu untuk menebus kami. Semoga kami semakin giat berusaha untuk mewujudkan keadilan dan belas kasih di tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini merupakan kelanjutan sabda Tuhan yang kemarin ketika Yesus khotbah di bukit untuk para muridnya. Dalam logika biasa, apa yang dikatakan Yesus seolah-olah terdengar tidak masuk akal. Bahkan mungkin orang bilang konyol. Bagaimana mungkin kita harus mengasihi dan bahkan mendoakan mereka yang telah menganiaya kita? Bukankah wajar kalau kita itu membenci mereka yang memusuhi kita? Secara manusiawi hal itu memang wajar. Namun, sebagai orang Kristiani, murid-murid Yesus, kita dipanggil untuk mentransendesikan diri. Artinya, melampaui kemampuan manusiawi kita dan menjadi ilahi. Santo Athanasius pernah mengatakan, yang ilahi telah menjadi manusia agar manusia menjadi ilahi. Yesus telah menjadi manusia agar lewat dia, kita dapat berpartisipasi dalam keilahian Allah. Itulah artinya dari hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika kita masih hidup dengan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita belum sempurna. Namun, bila kita bisa mengasihi musuh-musuh kita,
kita mendoakan mereka yang membenci kita, kita telah sempurna dan menjadi ilahi seperti Bapa. Maka, saudari-saudaraku yang terkasih, inilah panggilan kita sebagai orang Kristiani, murid-murid Kristus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena apa? Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan mereka? Bahkan Yesus mengatakan, orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Sebagai orang Katolik, sebagai murid-murid Kristus, kita harus menjadi yang lebih. Tidak hanya yang biasa-biasa atau sama dengan kebanyakan orang. Kita harus lebih. Harus menjadi orang yang sungguh penuh kasih. Meskipun kita ini minoritas, kita ini mungkin banyak mengalami penganiayaan, dibenci. Kita tetap mencintai. Kita tetap mendoakan. Marilah, sabda Tuhan hari ini untuk kita semua. Kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberikan cinta kasih Tuhan itu dalam diri kita. Sehingga kita mampu untuk mencintai, mengasihi mereka yang membenci kita. Allah Bapa yang penuh kasih, bantulah kami agar menyadari betapa kami pun mampu melakukan hal-hal yang menjadikan kami sempurna seperti Engkau. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.